anggota DPD RI MPR RI Dapil Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Atruk MPD selaku Ketua Yayasan PGRI Kediri dan sekaligus tuan rumah pada kesempatan ini, yang terhormat Mas Alfian Dirputra MIP, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Kurmen yang terhormat, dan juga anak-anak sekalian yang selalu dihargai dan berbahagia. Terlebih dahulu, marilah acara hari ini akan berjalan dengan lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita bertemu dalam situasi yang berbahagia dan sehat dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Hadirin yang terhormat, terlebih dahulu marilah kita dengan sikap sempurna nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ria Kusuma Pajani. Ibu Ria dipersilakan dan dimohon seluruh anak-anak untuk berdiri dengan sikap sempurna. Baik bapak-bapak yang berada di depan dipersilakan untuk berdiri pada saat menyanyikan Indonesia Raya. Ya, dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia
kasih disampaikan kepada Bapak Arif yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Berikutnya adalah sambutan-sambutan yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kediri. Dimohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Burmen dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Nawawi SPD selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pak Kediri Bapak Dr. Abdul Ghani. Yang saya hormati Mas Alfian serta Bapak Ibu guru yang hadir dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saya tidak akan panjang lebar kalau anak-anak fokus dulu ya. Terima kasih, selamat datang Bapak Dewan Kerawan Panjenengan di kampus SMK PGRI 4 Kota Kediri. Mohon maaf apabila nanti kami menyediakan lungguh kiranya buku suguh ada kekurangan. Kami keluarga besar SMK PGRI 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, anak-anakku, ini kita patut berbangga ya, karena kehadiran Bapak perwakilan kita di Jakarta. Ya. Jadi nanti kalian semua akan diberikan materi terkait dengan 4 pilar kebangsaan yang tentunya ini sangat sinergi sekali dengan paradigma pembelajaran baru yang berbasis proyek, yaitu kegiatan co-curricular penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang di dalamnya nanti elemen-elemennya itu sangat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dewan. Jadi anak-anakku, ini untuk memperkuat karakter Anda, tolong Bapak berpesan, silakan nanti kalau ada unek-unek bisa disampaikan. Ya, mumpung ada Bapak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Dewan Ahmad Nawawi kehadirannya. Ini sangat merupakan kehormatan bagi kami. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena Bapak nanti akan segera meluncur. Jadi sambutan saya singkat saja. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila syiratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Kota Kediri. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Burmen yang telah memberikan sambutan pada kesempatan ini. Berikutnya adalah sambutan Ketua Yayasan PGRI Kediri yang saat ini sekaligus juga menjadi tuan rumah. Dimohon dengan hormat Bapak Dr. Akur MPD dipersilakan.
Haji Ahmad Nawati Cak Ahmad maupun Cak Nawati pejabat negara yang berkenan hadir di tempat kita luar biasa sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kami sangat merasa terhormat karena Bapak berkenan hadir di sekolah kami. Terima kasih, bahkan kita diberi lagi dari kemarin. Sudah luar biasa ini bagi kami. Kami berdoa mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa perolehan suara beliau tertinggi di Jawa Timur. Tepuk tangan. Kita berdoa mudah-mudahan karir terus meningkat, bahkan bisa menjadi pimpinan di DPD RI. Kami berharap demikian Bapak, karena seperti yang sudah berlalu, berarti tertinggi di Jawa Timur biasanya selangkah lagi. Itu Pak Nurmin dan teman-teman semuanya, Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Ada Mas Mirza, Mas Alfian, terima kasih telah menunjukkan kami sebuah kebanggaan juga bagi kami bisa menjembatani lawan beliau di sekolah kami. Perlu kami melaporkan, memang anak-anak semuanya, saya pernah jadi kepala sekolah di sini. Jadi saya itu dosen tetap di UNY Kediri, namun ditugasi oleh ketua yayasan perguruan tinggi. Jadi sekolah ini dibina oleh dua yayasan Bapak, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi, khususnya penempatan keuangan fasilitasnya, lalu pembelajarannya ada di kami di Yayasan Dasar dan Menengah. Jadi itu maka kami kemudian berkolaborasi antara perguruan tinggi dan menengah. Saya berharap semua anak-anak nanti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kepala Pak Kurmin ini anak-anak semua perlu tahu, kepala yang ke-5. Pertama Profesor Dr. Sugiono itu merintis berdirinya sekolah ini bersama saya tahun 98 sampai 2002. Lalu kepala sekolah geser ke saya 8 tahun sampai 2010. Saya harus kembali ke perguruan tinggi. Saya kaprodi di Penjas S1, kemudian di Penjas S2. Dan waktu itu kalau ingin tahu pembinaannya tidak ada yang kalau saya sebut bocah lida-lidi kakek. Tadi saya dengar setelah menyanyikan lagu kebangsaan masih ada suara hu, nggak tahu yang hu itu apa. Lalu ketika suruh berdiri masih ada yang duduk. Lalu masih ada juga yang bicara. Anak-anak makna sebuah disiplin perlu diketahui. Dulu tangan saya ini, kalau ada anak yang nakal kan jejer di depan lapangan, tak terpilih satu-satu. Itu masa lalu. Tapi hari ini banyak anak-anak yang seperti itu. Pak, untuk saya dulu dibina dengan baik. Kalau tidak, wah, jadi apa? Banyak yang jadi TNI kemarin belum ada polisi yang jadi marinir ya. Dan sekarang bekerja sama dengan kami marinir, kayak begitu. Berterima kasih. Dan ya, orang di sel karena ya
Anda di swasta harus bisa ngalamin negeri. Begitu. Sanggup? Disiplin adalah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan seharusnya. Saya ulangi. Disiplin adalah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Ketika Bapak Kepala Sekolah menyambut, ketika guru mengajar, murid harus bagaimana? Memperhatikan. Ketika jam sudah dimulai harus tepat waktu. Kalau diberi kesempatan tanya, harus tanya. Itulah arti sebuah disiplin. Itu yang saya pakai senjata. Saya juga swasta, SMP, SMA saya swasta. Tapi mulai di negeri, saya diterima di negeri Surabaya, S2 di negeri Malang, S3 Universitas Negeri Malang. Semua beasiswa. Artinya apa? Modalku hanya satu, disiplin. Jadi kalau saya tidak belajar di sore hari itu harusnya belajar, tengah malam saya hukum diriku untuk belajar 2-3 kali lipat. Itu contohnya. Jadi saya pikir itu saya ingin melihat setelah pertemuan ini nanti Anda semua berubah. Saya akan banyak diskusi nanti dengan Pak Kurmen. Anda kesempatan luar biasa. Ini adalah kampus murid SMK PGRI 4 tapi rasa mahasiswa. Berarti pikiranmu harusnya sudah lebih maju. Itu ya. Setuju anak-anak? Silakan. Kalian ingin mengalahkan negeri? Terima kasih. Saya pikir itu sekali lagi selamat datang Bapak di sekolah-sekolah kami. Terima kasih mudah-mudahan ini nanti ada kelanjutannya kerjasama dan kita memperoleh saling memberikan masukan maupun pemanfaatan yang sangat berarti. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Yayasan PGRI. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Arthur MPD yang telah memberikan sambutan pada kesempatan ini. Tibalah pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu tentang penyampaian materi sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan PGRI Kota Kediri, Dr. Arthur MPD MM, Kepala Sekolah PGRI SMK PGRI 4, Bapak Ismin Kurmen, saya kira Ismin Kurmen, keren namanya Pak. Beserta Dewan Guru, anak-anakku yang ganteng-ganteng dan gagah-gagah yang saya banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti acara sosialisasi 4 pilar ini secara sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, saya hanya punya waktu setengah jam untuk berdiri di sini. Karena itu saya ingin memperkenalkan sosialisasi 4 pilar secara singkat dulu. Apa itu sosialisasi 4 pilar? Kenapa 4 pilar ini penting? Katanya Bapak Kepala Sekolah tadi dan katanya Dr. Arthur, 4 pilar itu tiang yang menjadi penyangga dari bangsa ini. Ada 4 pilar. Pertama, Pancasila
Ika sebagai falsafah, sebagai Bhinneka Tunggal Ika sebagai bukan falsafah, sebagai semboyan negara. Adik-adik sekalian, kenapa kita harus ada sosialisasi 4 pilar? Kenapa harus ada 4 pilar negara ini? Pertama, masih ada tantangan kebangsaan secara internal. Terus lanjut. Nah, secara internal kita bangsa ini masih mengalami tantangan-tantangan yang cukup berat. Pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang dan sedikit. Indonesia tahun-tahun yang lalu, tahun 2000 sampai 2015 masih banyak terjadi tindakan-tindakan terorisme, pengeboman. Yang terbesar terjadi bom di Bali, dan yang kedua di Bali yang dilakukan oleh Samuel Rosi dan kawan-kawan dari Lamongan. Ketika itu saya masih menjadi wartawan majalah Tempo sekitar tahun 2006-2007. Yang kedua, bom di salah satu kedutaan di Jakarta. Kenapa harus ada seperti itu? Karena pengkhayalan, pengamalan dan penghayatan terhadap agama yang sedikit dan banyaknya paham-paham dari asing yang masuk sehingga mereka fanatisme terhadap agama menggunakan hati dan pikirannya, sehingga yang berbeda harus mati. Yang berbeda dari mereka adalah kafir. Itulah penghayatan pengamalan agama yang tidak hanya dalam Islam, di dalam agama Kristen, di dalam agama Katolik, bahkan di dalam agama Hindu juga banyak penganut-penganut agama yang keliru dalam memahami agama. Mereka menganggap yang berbeda itu harus dibunuh. Nah, inilah yang membuat kita perlu pemahaman Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah untuk Indonesia. Saya dipilih kemarin mendapatkan suara 3.250.000 suara Jawa Timur. Alhamdulillah menjadi pemenang nomor 1 Jawa Timur. Dewan Perwakilan Daerah sama dengan DPR ketika berkantor di Senayan, berdekatan berhimpitan dengan DPR. Kantornya itu sama dengan DPRD 4 dan DPRD 3, jadi berhimpitan. DPR, MPR dan DPD satu kompleks di Senayan. Kalau kita sering berbicara tentang daerah, kepentingan daerah, kepentingan Jawa Timur, apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah Jawa Timur, oleh provinsi Jawa Timur, oleh kabupaten kota Jawa Timur, itu yang kami perjuangkan di tingkat pusat. Misalnya mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, timbulnya fanatisme kedaerahan yang terjadi di Papua misalnya. Konflik setiap hari, merasa setiap hari korbannya adalah rakyat. Kenapa terjadi? Karena fanatisme terhadap tanah Papua. Papua ingin merdeka. Sebagian kecil masyarakat Papua merdeka karena tidak memahami tentang Pancasila. Kemudian kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kebinekaan dan kemanjukan.
tidak ada pengairan, tidak ada padi, tidak ada jagung yang tumbuh yang bisa dilihat setiap hari. Tapi di Indonesia kita menyaksikan setiap hari padi, pupuk, angin, koi-koi. Katanya lagunya itu tongkat, batu, dan kayu dan tanah. Itulah Indonesia. Karena itu kemajemukan Indonesia. Indonesia juga memiliki ribuan pulau, 17.504 pulau. Memiliki 2.500 bangsa daerah, 750 suku bangsa, memiliki keanekaragaman hayati, memiliki banyak kuliner. Setiap kabupaten bahkan setiap desa memiliki kuliner sendiri. Coba datang ke Eropa, negara-negara maju, datang ke Amerika, datang ke Timur Tengah, paling hanya adanya di sana burger. Tidak ada nasi di sana. Di Eropa kalau sarapan ke restoran tidak ada nasi, hanya roti, ayam, daging dimakan sendiri. Tapi di sini bisa makan pecel, bisa makan rawon, bisa ada soto, pecel pun bermacam-macam, rawon bermacam-macam, ada rawon setan, rawon kalkulator, macam-macam. Setan pun dimakan kalau di Indonesia. Hebatnya orang Indonesia seperti itu. Jadi ini kan kebinekaan, kemajemukan ini suatu kekuatan bangsa Indonesia yang perlu kita pertahankan. Kemudian kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dan tokoh bangsa. Contohnya banyak para pemimpin tokoh bangsa yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh Kejaksaan Agung, ditangkap oleh aparat hukum karena tindakan-tindakan kriminal maupun kejahatan-kejahatan yang lain seperti korupsi dan lain-lain, tindakan kekerasan, tindakan tindakan seksual dan tindakan-tindakan dan seluruh yang lainnya. Dan terakhir tidak berjalannya menegakkan hukum secara optimal. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maling paling kecil dihukum berat, tetapi maling triliunan rupiah, bahkan ratusan triliun kemarin kasus timah dibakar yang merugikan negara 250 triliun. Pokoknya sampai sekarang tidak ditangkap. Bandar-bandar judi, pelaku-pelaku judi kecil ditangkap di mana-mana, tapi bandarnya sampai sekarang siapa bandarnya tidak ditangkap. Inilah persoalan-persoalan yang terlalu bangsa kita yang harus kita hapus, harus kita asas bersama, terutama kalian sebagai generasi bangsa. Calon-calon presiden, kalian ada calon-calon menteri, calon-calon DPR, calon-calon manajer bank, calon-calon komisaris perusahaan yang ada di sini. Saya yakin di antara kalian nanti pasti di antaranya akan ada anak yang sukses di bidangnya masing-masing. Yang kedua, eksternal, tantangan eksternal. Adik-adik sekalian, bangsa Indonesia tidak akan bisa berdiri sendiri. Seluruh bangsa di dunia ini saling menyatu, saling terkait, saling membutuhkan, baik secara ekonomi, secara militer, secara politik. Indonesia bukan bangsa yang berdiri sendiri. Karena itu Indonesia akan membutuhkan bantuan asing. Indonesia tidak bisa memproduksi, misalnya HP, laptop, bahkan yang kita pakai banyak barang-barang impor karena Indonesia tidak bisa memproduksinya sendiri. Pesawat terbang, pesawat militer, termasuk alutsista, Indonesia tidak bisa mengembangkan sendiri. Karena itu membutuhkan negara-negara asing mensuplai kebutuhan kita, mulai dari pangan, sandang pangan
Israel dengan Palestina. Israel dilekatkan kepentingan Yahudi, kepentingan Amerika dan Israel. Israel berperang secara perang dingin dengan Iran, dan sekarang mulai berperang dengan Yaman. Ada dua blok di dunia yang sekarang sedang berperang sebenarnya. Pertama, blok yang dikomandani oleh Amerika bersama NATO, dan blok yang satunya adalah Rusia bersama China, di mana posisi Indonesia menghadapi dua kekuatan besar di dunia ini. Makanya Indonesia jika tidak cerdas, Indonesia juga akan masuk dalam peperangan di antara mereka. Padahal Indonesia belum siap secara militer, belum siap secara ekonomi, Indonesia juga belum siap secara hubungan internasional. Karena itu tantangan ke depan dalam menghadapi bangsa-bangsa yang semakin maju. Di samping itu tantangan digital. Hari ini Indonesia belum sempurna memperbaiki serangan terhadap PDN. Apa PDN itu? Indonesia kemarin diserang, pusat data nasional Indonesia diserang. Di sekolah ini ada jurusan yang terkait dengan dunia digital, dunia teknologi. Pusat data diserang sehingga semua kementerian lumpuh, mulai dari presiden sampai menteri-menteri BUMN lumpuh. Baru serangan secara digital sudah tidak bisa melayani rakyatnya, data-data hilang semuanya. Ini serangan digital, belum lagi serangan militer, belum lagi serangan udara, serangan nuklir. Satu bom nuklir bisa menghancurkan kota Kediri dan kabupaten Kediri, bahkan mungkin bisa meluas sampai beberapa kabupaten. Satu bom nuklir. Nah, ada di sekalian atas tantangan-tantangan tersebut, kita juga tidak bisa menghindari intervensi asing. Ideologi asing, ideologi kapitalisme yang sangat kuat di negara-negara maju juga telah mempengaruhi pemikiran kita. Anak-anak kita termasuk anak sekolah sudah pemikirannya sekarang karena pengaruh dari media sosial, pengaruh dari IG, pengaruh dari TikTok, pengaruh dari YouTube, dan pengaruh media sosial yang lain juga merasuk sekolah-sekolah. Di antaranya paham individualisme. Kalau dulu kita mengenal dengan paham Pancasila yang gotong royong, sekarang Indonesia sudah mulai menginggir gotong royong, sudah tidak ada antar sesama. Individualisme sudah mulai lebih kuat daripada paham gotong royong di Indonesia. Ini adalah pengaruh asing yang mulai masuk ke tanah kita. Karena itu masa depan Indonesia berada di tangan kalian. Ingat, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar yang harus kalian pahami ke depan agar bangsa ini tetap ada sampai 100 tahun mendatang. Karena dalam sejarah Mesir, bangsa yang paling maju di zamannya, pernah berjaya selama 2500 tahun. Mesir di bawah kepemimpinan Fir'aun, tapi bisa hancur Mesir. Negara Romawi yang pernah berjaya ratusan tahun juga bisa habis bilang di muka bumi. Bizantium, termasuk kekhalifahan Islam di bawah khalifah terakhir dari Turki, sudah bisa hancur. Di negara ini juga kita ingat kerajaan Majapahit dari abad 13 sampai abad 16, 4 abad, 400 tahun berdiri Majapahit, tapi tidak bisa hancur bila Indonesia belum abad berbeda. Tetapi tantangan perpecahan di negara ini sudah ada, mulai dari Papua, Aceh, Sulawesi, dan lain sebagainya. Karena itu negara ini hari ini ada di tangan kalian. Apakah kalian mampu pertahankan negara ini dalam
20 tahun mendatang atau 50 tahun mendatang, atau justru kalian jadi pecundang yang akan menjual bendera ini kepada asing sehingga negara ini akan hancur. Depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang miskin, dijajah kembali oleh bangsa asing seperti 100 tahun yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya habis. Saya harus segera ke stasiun. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada Yayasan TBRI, Mas Alfian. Terima kasih sudah banyak membantu saya untuk mengkoordinasi semua. Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, terima kasih. Adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara inti tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Nawati SAG, anggota DPD RI Jawa Timur. Dengan berakhirnya acara inti pada kesempatan ini, maka berakhirlah acara pada pagi hari ini. Dan mungkin ada sesi foto. Pak Dendi, monggo. Bu Siti Hatullah, monggo ke depan buat sesi foto dulu. Untuk anak-anak silakan berdiri supaya terlihat pada saat di dokumentasi. Oke ya, nanti juga kalau bulan SMK bisa PDI Jaya 4 bulan kebangsaan sukses mantap. SMK PDI 4 bulan kebangsaan. Itu kuenya boleh dimakan kok. Kalau sudah habis, kotaknya dibuang di tempat sampah, jangan sembarangan. Oke, semuanya ya. Ini sekarang pukul 10 ya, pukul 10. Kemudian nanti ada diskon untuk sampean, bisa melakukan istirahat ya sampai dengan ya, nanti masuk ke kelas pukul 10:35. Jadi pas waktu yang kelas 11 PKR nanti waktunya